nih? Ada tips and trick kah? Atau ada pesan-pesan untuk teman-teman yang mungkin masih takut ke dokter gigi sampai sekarang nih, sampai dewasa? Apakah entah takut lihat billnya, entah takut sama suara dokternya, takut dokternya galak, thrivingnya bagi waktunya tuh gimana sih, Dok? Sekarang kan banyak banget klinik gigi tuh udah kayak menjamur banget di mana-mana. Udah kayak minimarket, Dok. Ya, karena nggak gampang nyari tempat yang bisa berkualitas tapi bisa kasih harga yang kompetitif. Itu sih, aku tuh lebih prefer adalah bermain di situ. Itu yang pertama. Kasih yang terbaik aja dulu, nanti semuanya akan ngalir. Kita pengen Medikits itu tidak hanya sebatas pelayanan kesehatan aja, tapi kita pengen manfaatnya itu jauh lebih besar lagi sih. Jadi ini sebenarnya konsep yang menarik banget ya, karena merubah stigma banget gitu ya di masyarakat, bahwa ya walaupun mungkin memang belum 100% gitu, karena setiap hari pun aku maksudnya sebagai dokter gigi umum ya, Dok, pasti masih mendapatkan mendapatkan pasien tuh yang datang dengan riwayat trauma dental atau baik anak maupun dewasa gitu ya, Dok ya. Cuman ya dengan konsep yang kids friendly ini gitu di Medikits, aku rasa sih cukup banyak pada akhirnya individu yang terbantu gitu ya, baik dari anak-anak maupun orang dewasanya. Bahkan kalau tadi kan dokter nyontohinnya yang orang tuanya memberanikan diri terlebih dahulu, tapi ada juga ternyata, Dok, case yang orang tuanya nggak berani tapi anaknya berani, dan pada akhirnya orang tuanya berani karena dia melihat anaknya berani. Banyak yang kayak gitu. Gitu. Nah, cuman, Dok, ini kan play hospital nih ya, biasa buat anak-anak gitu. Tapi kalau misalnya untuk orang dewasa yang takut ke dokter gigi, kira-kira dokter gimana nih? Ada tips and trick kah? Atau ada pesan-pesan untuk teman-teman yang mungkin masih takut ke dokter gigi sampai sekarang nih, sampai dewasa? Apakah entah takut lihat billnya, entah takut sama suara dokternya, takut dokternya galak, dan lain-lain? Oke, benar. Jadi namanya takut ke dokter gigi sebenarnya bukan takut akan perawatan aja ya. Sempat ke-spill juga sama Bunga, takut tagihannya lah, takut suasananya, takut nanti ketemu dokternya, dan lain-lain lah. Kalau aku sih sebenarnya tipsnya adalah, pertama, intinya kan kita harus berani dulu nih, ngelawan rasa takutnya dulu, kemauan dulu. Terus aku nemuin adalah kenyamanan tuh penting banget. Kenyamanan, tempatnya seperti apa, beda kan. Ambience-nya ketika orang datang ke Medikits sama ambience-nya ketika dia datang ke tempat yang lebih formal lah. Yang enggak, ya gitulah. Jadi itu pasti akan ngaruh, itu dari awalnya. Lalu aku rasa peran dokter tuh penting banget juga. Jadi biasanya aku kalau ketemu pasien yang takut, itu memang konsultasinya agak panjang, gitu. Konsultasinya panjang-panjang karena yang kita mau adalah dapat trust-nya dulu. Gimana dia yang tadinya merasa namanya ke dokter gigi ini pasti menyeramkan, pasti sakit. Gimana caranya kita bisa ngebuat mereka ngerasa, oh ternyata nggak semenyeramkan itu, nggak sesakit itu atau apapun itu. Itu sih aku ngerasa konsultasi memang harus banyak, dan aku biasanya ingetin ke pasien adalah aku akan memperlihatkan semua step-step aku. Aku akan memperlihatkan semua kondisi masalah giginya dia dulu. Kasih lihat dulu masalah giginya seperti apa. Kita akan melakukan perawatannya, planningnya apa. Kita akan diskusikan hal itu. Dan setiap step yang akan aku lakukan, aku akan komunikasikan. Karena intinya adalah kita tuh harus paham mau diapain sih. Mau dicabut kah? Oke. Atau mau ditambal kah? Oke, kalau yang namanya mau ditambal berarti kita harus melakukan anestesi. Ini kadang menjadi momok juga nih soal anestesi, aku ngeliat ya. Banyak dokter gigi juga yang ngerasa, aduh jangan di anestesi deh, karena kalau di anestesi nanti pasiennya takut ngelihat jarum. Banyak tuh yang kayak gitu. Nah, sedangkan kalau menurut aku itu salah. Justru yang harus kita create adalah bagaimana kita melakukan anestesi yang nggak bikin sakit. Less painful. Yes, yang less painful, yang nggak menyeramkan. Jarumnya berbeda, tekniknya berbeda, penampilannya berbeda, sehingga justru kelebihan dari anestesi ini malah yang kita create. Dengan di anestesi pasien itu kan jadi tidak merasa less painful lagi lah begitu. Ditambal nggak ada rasa ngilu, dicabut nggak ada rasa sakit, perawatan syarafnya juga nyaman. Itu sih hal-hal seperti itu yang sebenarnya harus kita tuangkan. Jadi bukan dihindari, tapi justru gimana caranya mendeliver itu supaya bisa di-accept. Dan menurut aku kunjungan pertama tuh penting banget.
Once di kunjungan pertama itu kita bisa approve kalau ini oke, biasanya kunjungan pertama itu jangan terlalu melakukan tindakan yang invasif lah. Betul. Jangan yang udah bikin seram. Yang ringan-ringan happy-happy lah gitu. Kita udah dapat trust-nya tuh. Pasien udah trust sehingga dia akan lebih prepare untuk step-step berikutnya tadi. Tindakan yang memang perlu effort lebih banyak lah untuk itu. Itu sih kalau aku sih ngeliatnya kayak gitu. Lebih banyak ya dok. Ya mungkin sama ini kali ya dok ya, perlu diingat juga mungkin buat dokter sama buat pasien jangan lupa tuh informed consent ya, gitu bahwa itu adalah sesuatu yang mungkin melindungi dua belah pihak gitu ya. Buat pasiennya mungkin di sisi lain juga paham sama resikonya, resiko tindakannya, terus juga dari segi biaya dia juga bisa memperkirakan apakah setuju atau tidak. Tadi kalau misalnya emang concernnya takut sama bills-nya ya, gitu karena of course kita semua tahu gitu kalau ke dokter gigi memang tidak murah ya dok ya. Tapi kalau misalnya dari sisi dokternya, of course itu adalah suatu hal yang akan melindungi kita jika terjadi sesuatu gitu. Karena tindakan yang kita lakukan harus berdasarkan persetujuan antara dua belah pihak. Jadi transparansi gitu ya. Betul. Jadi nggak ada tuh tiba-tiba gimmicknya segini, tau-tau di luar tagihannya wow. Betul. Bilangnya 99.000 pas dikasih tiba-tiba 600.000. Gitu, jangan sampai ya dok ya. Insya Allah. Gitu. Nah, oke. Ini menarik banget sih. Cuman, aku mau nanya nih dok. Dokter kan tadi ya udah praktek juga gitu, terus entrepreneur juga, terus mom and wife juga gitu. Thriving-nya bagi waktunya tuh gimana sih dok? Oke. Kalau yang namanya bagi waktu menurut aku sih dijalanin aja sih Bu, sebenarnya kan. Ya kalau kita bilang kesibukan kita harus banyak di pagi hari karena anak-anak sekolah gitu. Sometimes nggak bisa juga sebenarnya kan. Jadi kalau aku sih ngerasanya adalah ada quality time yang harus kita jagain. Gitu sih. Jadi mungkin kita bukan lihat dari segi kuantitinya. Dan aku sih salut sama ibu-ibu yang bekerja tapi mereka tetap bisa ngejalanin perannya juga di rumah gitu. Jadi kalau aku sih ngerasa itu sebenarnya it's a matter of quality time yang kita create. Yang pasti ketika kita pun harus misalnya kerja dengan segala beban dan yang lain-lain, ya aku tuh tetap berusaha ketika aku pulang, aku tetap happy. Itu walaupun nih kayak badan udah capek, udah banyak yang dipikirin, tapi ya aku harus pulang happy main sama anak-anak. Mau nonton mau ngapain, dan kita tuh punya momen-momen yang aku selalu jaga. Jadi yang namanya hari Jumat misalnya, harinya aku lunch sama anak-anak, aku sleepin, abis aku praktek, aku lunch sama mereka, baru aku lanjut meeting. Atau yang namanya kita punya hari yang khusus kita movie night nih, ya kita duduk bareng semua movie night. Belum lagi kalau kita ada hari yang aku bisa jemput sekolah, kegiatannya anak-anak aku selalu berusaha hadir. Intinya kalau aku ngerasa harus tetap kita ada untuk mereka. Jadi itu sih, karena mereka sebenarnya kan nggak butuh kita ada selalu juga. Betul. Anak-anak juga nggak butuh kita tuh di rumah terus ngeliatin gitu. Padahal kita sibuk juga main sosmed atau apapun. Menurut aku mereka nggak butuh itu. Yang mereka butuh adalah presentnya. Mereka butuh kita ketika mereka mengerjakan tugas yang mereka nggak bisa kerjain sendiri, yang kayak gitu-gitu sih. Aku ngerasa kayak gitu. Dan dengan seperti itu, aku ngerasa aku bisa anak-anak tuh kayak lebih mandiri, karena mereka nggak semua tuh harus diurusin, mereka bisa ngurus diri sendiri, mereka bisa kok jalan pergi sama teman-temannya tanpa harus sama mamahnya, gitu. Itu sih yang aku coba tumbuhin dari anak-anak, gitu sih. Jadi yang penting adalah komitmen dan dedikasi sih ya dok terhadap peran-peran tersebut gitu, termasuk peran sebagai istri dan juga sebagai orang tua atau sebagai ibu ya, yang pasti. Walaupun kita nggak bisa karena banyaknya peran tersebut kita nggak bisa hadir 100% let's say di rumah untuk anak-anak, ataupun 100% sebagai tadi misalnya sebagai business woman gitu, sebagai CEO di MHDC Group, atau sebagai dentist yang praktek full time gitu, full shift seperti dokter gigi yang lain, karena banyaknya peran yang kita punya. Yang penting ketika peran-peran tersebut ada callingnya tersendiri, membutuhkan kehadiran kita ada gitu ya dok ya, yang penting ya, dan dijalani sepenuh hati ya yang pasti ya. Nah dok, cuman ada nih yang aku pengen banget tanyain gitu ya, dokter kan tadi perannya tuh banyak banget ya, maksudnya bisnis terus tapi tetap praktek juga gitu. Kenapa sih dok tetap mau praktek gitu? Padahal ini kan sebenarnya MHDC Medikids gitu ya, dengan dilepas aja kayaknya juga sebenarnya dengan staff yang udah segitu banyak, dokter-dokter yang
kayak aku mikirnya sih kayak we know what to do gitu, tanpa dokter harus ada hadir di klinik juga. Sebenarnya kan klinik jalan-jalan aja ya, tetap berjalan dengan baik gitu. Kenapa dokter tetap memilih untuk praktek gitu? Oke. Kenapa milih praktek? Kalau aku sih sebenarnya ya balik lagi ya, maksudnya bukan yang hobi banget praktek. Ada kan yang kayak hobi pengen tiap hari praktek. Aku bukan itu. Tapi aku ngerasa ilmu kedokteran gigi aku harus aku jalanin. Aku punya keluarga, punya orang-orang yang pasti akan demand yang namanya Muna itu dokter gigi. Aku maunya ke Muna gitu dan lain-lain. Aku merasa aku punya tanggung jawab itu. Dan aku merasa ketika aku melakukan peran itu, aku bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar aku gitu. Jadi kalau aku praktek tuh Bung, aku nggak banyak terima pasien baru. Karena pasien aku biasanya pasien-pasien lama dan keluarga aku. Gitulah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, aku ngerasa dengan aku tetap praktek, aku bisa melihat kebijakan yang dibuat di atas. Jadi kalau kita bikin kebijakan baru A gitu, ketika kita menjalaninya sebagai dokter, cocok nggak sih kebijakan tadi? Applicable atau enggak? Iya, aku tuh ngerasa gitu. Dan ketika kita lingkungan kita, ketika kita praktek, kita kan berhadapan dengan perawat, kita berhadapan dengan front office, kita berhadapan dengan pasien. Itu menurut aku kita bisa ngelihat helikopter view-nya tuh dari situ. Oh ternyata yang tadi kemarin dibikin kebijakannya nggak cocok. Jadi aku ngerasa sampai saat ini aku masih tetap harus perlu praktek. Demikian pula juga dengan mengelola kelola manajemennya gitu. Mungkin kalau kita serahin sama profesional bisa jadi juga lebih bagus. Karena kan background aku ini bukan orang marketing, bukan orang HR dan lain-lain gitu. Tapi at least kita punya teman-teman di staff kami yang memang profesional di bidang itu, dan peran kita lebih ke ngejagainnya ini supaya integritasnya, soul-nya kita itu masih ada. Karena menurut aku yang namanya medis ya, walaupun itu sebuah bisnis kesehatan itu nggak bisa tuh kayak komersil. Betul. Jadi, itu beda banget gitu. Iya. Jadi ya menurut aku nggak bisa sih kayak gitu. Jadi tetap ada ya Bunga ngerti kan ya. Mungkin cuma dokter yang mengerti itu kali ya. Iya, jadi berarti dokter tetap memilih untuk terjun langsung karena satu pasti tetap sebagai dokter ya, kita tetap dari dulu selalu dididik bahwa kita adalah lifelong learner ya dok ya. Jadi tetap untuk update ilmu, tetap untuk update skills, walaupun memang nggak banyak terima pasien baru gitu ya. Terus yang kedua adalah quality control dan juga testing dari kebijakan yang mungkin dokter sendiri yang buat gitu ya. Apakah applicable untuk di lapangan atau enggak gitu. Yes. Itu berarti wise banget sih ya, karena maksudnya jarang sebenarnya mungkin ada yang ada di C-level terus akhirnya terjun ke lapangan untuk apa ya, menjalani kebijakan yang dibuat sendiri ya dok ya gitu. Jadi berarti apapun yang aku jalani sekarang berarti udah dok Muna tes udah dulu trial. Ya. Udah di trial dulu ya. Oke. Jadi nggak ada alasan Bunga nggak bisa. Kalau dokter Muna bisa, Bunga juga bisa. Tapi ya sebenarnya sih semua yang dijalani ya, maksudnya aku juga merasa apa ya dok, ya memang applicable sih gitu. Maksudnya nggak ini ya, tidak ada yang menekan salah satu sisi idealismeku sebagai dokter gitu. Maksudnya aku sangat merasa hal itu gitu yang seperti tadi dokter Muna bilang gitu. Karena ya itu tadi ya mungkin karena kita sekolah juga lama ya dok ya. Bertahun-tahun lebih lama daripada pendidikan yang lain gitu, dan kita juga dari dulu kan selalu disounding untuk kayak pasien nomor satu dan lain sebagainya. Jadi walaupun ya of course uang menggiurkan gitu ya, profit menggiurkan, tapi ya bukan itu tujuan utamanya itu gitu. Ada kualitas yang tetap harus kita jaga, keselamatan pasien yang pastinya tetap harus kita utamakan gitu ya dok ya. Ya, setuju. Oke. Nah, terus dok, gimana sih caranya, sekarang kan banyak banget klinik gigi tuh udah kayak menjamur banget di mana-mana. Udah kayak minimarket dok, 200 meter tuh kayaknya ada gitu. Dan sekarang tuh udah bener-bener kayaknya tuh udah perang harga gitu. Bersihin karang gigi itu udah 99.000, bahkan kemarin aku ngelihat ada yang 69.000 gitu. Kurang murah jadi dimurahin lagi. Gitu. Klinik sebelah 99, oh ya udah gue 69 gitu. Dimurahin lagi gitu. Nah, dokter Muna gitu ya sebagai business owner gitu, tapi di sisi lain sebagai dokter juga,
how do you see that gitu. Terus gimana cara dokter tetap menjaga kredibilitas, terus tetap menjaga kualitas juga di MHDC Group, di Medikids Clinic, untuk tetap kita stay relevan di market gitu ya dok, dengan klinik-klinik yang udah banyak banget opsinya sekarang, yang udah semenjamur sekarang, yang harganya pun udah semurah-murah itu. Gimana caranya dokter itu tadi tetap relevan dan tetap bertahan gitu sampai sekarang? Oke, kalau aku ngerasa gini, dari pertama kali kita bikin klinik MHDC Group atau Medikids ini, memang aku tidak mau bermain di pasar yang terlalu high end. Oke. Karena aku kepingin ini suatu layanan kesehatan yang kita bisa kasih kualitas yang sama bagusnya, tapi terjangkau. Kalau aku kepengen itu, kita pengen mendapat acceptance yang lebih luas lagi. Karena nggak gampang nyari tempat yang bisa berkualitas tapi bisa kasih harga yang kompetitif. Itu sih, aku tuh lebih prefer adalah bermain di situ. Itu yang pertama. Lalu makanya kalau kita lihat harganya Medikids ya segitu-segitu aja sebenarnya. Lalu yang kedua, kita sangat menjaga yang namanya kualitas. Jadi kalau dibilang kualitas itu kan bergantung dari banyak hal. Yang pertama pasti SDM. Itu nggak akan mungkin dipungkirin. Jadi gimana caranya kita milih SDM, which is terutama garda terdepan itu kan dokter-dokter kita. Dokter-dokter yang memang berkualitas, yang which is kalau dokternya menurut aku, mereka bukan cuma smart dalam hal teorinya aja, mereka harus smart dalam prakteknya, karena dokter gigi mau nggak mau banyak praktek, dan yang pasti idealismenya harus ada. Karena kita nggak mau dapetin yang komersil, karena balik lagi, medis itu nggak bisa dengan konsep komersil tadi. Jadi kita jagain di situ, Bung. Gimana caranya kita meng-create. Makanya kalau interview tuh dokter-dokter biasanya masih sekian banyak dokter, ratusan dokter itu yang interview adalah aku sama Dokter Ani. Karena kita pengen lihat kualitas seperti apa, CV-nya gimana, caranya mereka nge-treat pasien gimana. Betul. Dan itu nggak kita lepas gitu aja. Dokter udah praktek, kita review lagi, apa nih kira-kira masukan yang bisa kita kasih supaya pekerjaannya lebih bagus lagi. Atau mungkin kerjaannya udah bagus tapi komunikasi ke pasiennya kurang bagus nih. Itu yang kita improve. Intinya kita selalu kayak gitu. Dan kita jagain juga dengan melakukan banyak training. Jadi Bunga tahu sendiri kan, training banyak banget. Kayak hari ini aja aku habis selesai training satu, ada lagi. Jadi training itu selalu kita develop. Karena tadi lifelong learner-nya. Kita mau semua dokter-dokter kita juga terus update ilmunya. Ilmu yang tadi bukan hanya di medisnya doang. Itu yang pertama kita create. Baru juga sistem pendukungnya nih, supporting systemnya. Karena balik lagi yang namanya jasa itu adalah service. Kalau servisnya nggak bagus, dokternya mau bagus kayak apapun, ya akhirnya pasien nggak satisfied juga. Betul. Jadi kita jagain juga si servis tadi. Kalau kita ngomongin harga, kalau ngomongin perang harga ya, kayaknya capek ya. Betul, nggak selesai-selesai ya. Iya. Akan terus ada yang lebih murah, terus ada yang lebih murah. Kalau menurut aku kayaknya nggak mesti main di perang harga. Betul. Which is pasien pun akan tahu kualitas yang kita berikan seperti apa, dan pasien juga pinter. Mereka akan memilih ya mana yang bisa memberikan kualitas yang lebih baik. Dan harga yang tadi aku bilang, harga Medikids itu ya menurut aku cukup fair dengan kualitas yang diberikan. Jadi aku sih tidak ikut dengan gelombang arus yang sekarang tinggi banget dengan perang harga dan lain. Kalau menurut aku nggak perlu. Kita punya marketnya sendiri, dengan menjaga kualitas tadi, aku yakin trust pasien akan ada, dan juga kita banyak kerja sama insurance. Jadi menurut aku itu poin plus aja sih. Insurance percaya sama kita karena kita juga bukan yang main harga. Balik lagi, itu sih trust yang aku jagain sih sebenarnya. Ya, jadi pede ya dok dengan value yang udah dipunya gitu. Karena harus kita pede. Iya, karena kita tahu gitu ya bahwa ya memang persaingannya bukan di sana gitu, dan at the end of the day pasien itu pasti akan kembali dengan memang mungkin dokter-dokter yang memang responsibel, yang memang hasil pekerjaannya itu bisa dipertanggungjawabkan dan pasti nyaman buat dianya. Iya, pastilah. Siapa sih yang mau main sama kesehatan? Betul. Sebenarnya kan gitu kan. Iya. Kita beli kopi aja udah, tadi mau bilang 69.000, beli kopi mungkin udah 69.000. Iya. Ngapain kita harus bela-belain yang kayak gitu. Jadi kalau aku sih ngerasa udah pintar-pintar lah pasien-pasien itu. Oke, nah tadi kan Dokter Mona sempat menyinggung mengenai
SDM ya, karena salah satu yang diunggulkan dari MHDC atau Medikits itu adalah dokter-dokternya, gitu. Nah, kalau dari dokter sendiri yang sampai sekarang nih setelah sekian tahun, aku masuk tuh tahun berapa ya? 2023 berarti, 2023 sampai sekarang kan masih dokter tuh yang interview, masih dokter yang ngetes-tesin panoramik dan lain sebagainya. Nah, kalau harapan dari dokter sendiri sebenarnya gimana sih melihat fresh graduate dentist sekarang, dan sebenarnya dokter gigi seperti apa yang dokter pengenin untuk ada di Medikits, atau dokter gigi yang bisa bersaing di masyarakat tuh sebenarnya tuh yang seperti apa sih yang dokter prefer gitu ya, sebagai pemberi kerja juga gitu. Oke. Kalau aku sih ngeliatnya gini, dokter itu pertama pasti dia harus smart, itu udah pasti kan, karena kan kita ibaratnya harus bisa ngelihat sesuatu secara komprehensif. Kalau aku tuh paling nggak, kalau untuk GP ya, pertama yang aku minta itu adalah mereka harus bisa melihat kasus secara komprehensif. Jadi jangan terbatas pada apa yang terlihat sekarang, tapi apa penyebabnya, sekarang mau diapain, next-nya apa yang akan dilakukan untuk tidak lagi terjadi hal yang itu. Itu menurut aku penting banget. Karena kita masih sering banget nemuin pasien ketika kita ketemu, mereka bilang, kok dulu aku nggak dikasih tahu ya sama dokter yang sebelumnya, yang kayak gitu. Jadi teman-teman kalau aku lihat, aku bisa saranin adalah lihat kasus itu secara komprehensif. Banyak belajar sehingga kita tahu bukan hanya apa yang bisa kita kerjakan, tapi yang terbaik untuk pasien itu apa. Sometimes kita nggak bisa ngerjain. Kayak aku nggak bisa ngerjain orto. Tapi aku tahu, oh kalau pasienku dengan kondisi seperti ini, ada maloklusi atau apapun itu, dia harusnya nggak aku rawat giginya yang ini. Dengan aku ternyata ada maloklusi, dia harus orto, buat apa aku lakukan perawatan? Sehingga akhirnya dia bisa mengunyah dengan baik. Sehingga nggak ada itu yang namanya overtreatment. Pasien juga bukan hanya sakit gigi, hilang sakitnya doang, tapi yang akan didapat adalah memperbaiki bukan hanya giginya, tapi dari kesehatannya dia secara umum, kehidupannya juga lebih baik. Itu sih yang menurut aku harus dijagain itu. Jadi smart dalam artian bisa melihat kasus secara komprehensif tadi. Bukan berarti kita harus bisa semuanya. Balik lagi, nggak penting kita bisa semuanya, tapi kita bisa lihat itu. Lalu yang kedua menurut aku, komunikasi itu penting banget. Komunikasi. Kita berhadapan dengan manusia. Pasien itu manusia yang perlu kita bisa berempati, kita bisa paham needs-nya dia, karena semua itu harus didiskusikan. Sometimes aku ketemu dengan tipe yang menyerahkan semuanya ke pasien. Oh, ini bisa dicabut, bisa ditambal, bisa perawatan syaraf. Kamu kira-kira jadi pasien bingung nggak kalau gitu? Bingung. Ya kan? Bingung dong. Nah, terus jadinya diapain dong? Betul. Ya kan? Makanya saya ke dokter dong. Makanya. Nah, jadi kita harus bisa tahu, oh yang terbaik itu adalah ini. Tanpa mengenyampingkan apa yang diinginkan pasien. Betul. Jadi itu yang harus punya ketegasan seperti itu, tapi bisa berempati. Itu harus dimiliki dari komunikasi yang baik tadi. Lagi. Dan yang namanya kita kerja, pasti harus bisa kerja tim. Nggak mungkin kita kerja sendiri, itu udah pasti. Jadi balik lagi adalah gimana cara kita bisa berkolaborasi sama perawat yang asisten kita, sama sesama dokter yang lainnya, sama front office-nya, apapun itulah. Dan dunia kolaborasinya sekarang luas banget ya Bung ya. Aku suka banget ketemu dokter. Jadi tuh dulu aku inget banget pas ketemu Bunga pertama kali jadi curhat. Bunga masih mahasiswa, ya kan? Iya, Bunga masih mahasiswa. Belum Kita sarjana. belum, ya kan? Itu dokter Rani kan yang duluan deket ya, sama Bunga ya. Dia udah bisa ngeliat tuh bibit-bibit nih kayaknya orang-orang yang bisa menjadi dokter gigi yang sukses ke depannya. Amin ya. Padahal dia nggak pernah lihat hasil ujiannya kamu, nggak tahu IPK kamu, ya kan? Nggak tahu cara kerja kamu, tapi ada hal yang berbeda, ada ada aura yang berbeda, ada jiwa yang ingin terus belajar, yang pengen melakukan berbagai hal. Itu menurut aku penting banget sih sekarang. Jadi bukan cuman praktek pulang, tapi kira-kira kolaborasi apa nih yang bisa kita create lagi? Apa yang bisa kita kontribusikan, dan tanpa selalu memikirkan terus buat gue apa. Nah itu tuh aku nggak bisa tuh. Udah kerjain aja dulu. Tuhan itu nggak akan pernah tutup mata gitu. Manusia pun sama, konsepnya sama. Kita akan menuai kok hasilnya nanti.
Jadi Betul. kasih yang terbaik aja dulu, nanti semuanya akan ngalir. Betul. Gitu. Dan itu yang menurut aku bisa kita lihat dari pada saat interview, pada saat kita berkumpul di training program, yang kayak gitu tuh kelihatan. Makanya sampai sekarang saya Dokteran itu selalu ikut training, selalu ikut interview, karena kita bisa ngeliat tuh yang kayak gitu-gitu. Oh ternyata ini yang bisa kita create lagi nih teman-teman, arahnya seperti ini. Dan ketika kita punya lingkungan itu, Bung, otomatis lingkungan kita tuh akan positif tambah besar. Bunga nyaman di sini. Bunga pasti akan ngajakin temennya. Oh ternyata di Medikit seru loh kayak gini. Betul. Kita dapat lagi orang-orang positif yang tambah banyak di dalam lingkungan circle kita tadi. Betul. Berarti sebenarnya sebagai dokter gigi kita tuh nggak perlu dan bahkan nggak dituntut ya dok untuk bisa semuanya, untuk jago semuanya. Tapi yang penting kita punya appetite, kita punya jiwa ingin tahu, dan yang paling penting adalah kita mau terus belajar, karena sebenarnya semakin lama kita praktek gitu ya, semakin banyak kita ketemu pasien, justru seharusnya kita semakin tahu kita nggak bisanya di mana. 100 ya kan? Dan seharusnya dari situlah kita semakin banyak belajar gitu, dan semakin banyak menggali untuk gimana caranya skill kita pada akhirnya bisa berkembang untuk bisa lebih baik ke depannya. Ya. Gitu ya dok ya? Yes. Itu yang kita pengenin, dokter-dokternya tuh bisa punya konsep berpikir yang sama, Bu. Oke. Oke, nah terus dok mungkin terakhir nih, harapannya mungkin ya untuk Medikids, untuk MHDC ke depannya, dan yang pastinya adalah buat dokter gigi di Indonesia. Gimana nih? Kalau harapan aku sih sebenarnya simple aja ya. Aku pengen Medikids ini bisa menjadi suatu suatu tauladan, merupakan konsep klinik kesehatan yang bisa diterima di masyarakat pastinya, yang bisa mengakomodasi juga kebutuhan orang-orang yang ada dalamnya, dokter-dokternya nyaman, semua stafnya sama, kita sama-sama berkembang bersama. Itu sih aku pengen gitu, dan aku pengen ini menjadi sesuatu yang sustain, nggak cuman di saat ini aja, tapi ini akan menjadi hal yang panjang. Itu yang aku berharap, mudah-mudahan konsep ini bisa terus diterima sama masyarakat dan kita bisa memegang kepercayaan masyarakat tersebut. Oke. Dan untuk dokter-dokternya pasti aku sangat berharap keluarga Medikids ini tambah besar. Kita punya yang tadi circle positif yang tambah lebih besar lagi, yang memang tujuan kita itu bukan sekedar praktek mencari nafkah, tapi kita punya misi yang jauh yang lebih besar dari itu. Kita punya Medikids Wakaf, seperti Bunga tahu, sekarang kita udah ada 10 klinik Medikids Wakaf, yang which is hasil profitnya tadi kita balikin lagi ke masyarakat dengan konsep beasiswa, dengan konsep santunan, dan lain-lain. Kita udah lihat banyak banget penerima beasiswa ya Bung, kamu ketemu tuh di klinik, ada yang udah jadi dokter gigi, ada yang udah jadi perawat, ada yang macam-macam lah gitu. Jadi kita pengen Medikids itu tidak hanya sebatas pelayanan kesehatan aja, tapi kita pengen manfaatnya itu jauh lebih besar lagi sih. Aku pengen itu. Dan kenapa di Medikids juga bukan milik aku ataupun Dokter Rani, kita ini milik banyak orang. Medikids tuh punya owner yang sangat banyak, karena yang kita pengen tadi bersama-sama bisa memberikan manfaat yang lebih luas. Oke, dok, ini personal curiosity aja sih dari aku ya. Ini tambahan sekali lagi ya, satu. Boleh ya dok ya? Boleh. Is it safe to say kalau bilang Medikids itu adalah pioneer dari kids friendly dental clinic di Indonesia? Kalau aku bilang pioneer, aku nggak bisa jawab juga ya. Tapi kalau aku berharap, aku sangat berharap. Aku memang mindsetnya aku pengen orang kalau cari kids and family dental clinic, ya top of mind-nya adalah Medikids. Dan alhamdulillah katanya sih sekarang begitu. Katanya. Semoga itu bisa sustain. Nah, dengan konsep yang kayaknya widely accepted ini dan pada akhirnya ditiru sama banyak pesaing-pesaing nih, how that makes you feel? Apakah itu bikin dokter merasa sedih? Apakah bikin dokter merasa tersaingi? Atau justru merasa dokter tervalidasi bahwa, oh, iya ternyata konsep gue berjalan nih? Pasti. Yang pertama pasti kita agak,
ternyata kita ada rasa validasi tuh ada banget gitu. Kita ngerasa wah alhamdulillah ya, ternyata ini bisa di-accept. Ternyata kalau yang namanya diikutin kan ya itu udah bagian dari halnya kan. Which is di satu sisi kita happy, di sisi lain adalah ya kita harus terus berinovasi. Intinya itu. Jadi jangan pernah berhenti. Makanya kita di Medikids, oke, kita bisa buat ini dan ternyata ini works, bisa sampai diikutin dan lain-lain. Sekarang apalagi inovasinya yang kita harus terus create. Belajar apa lagi nih kita? Ngasih apa lagi nih kita? Supaya kita akan bisa terus menjaga posisi yang membuat kita bisa sustain. Berarti dengan hal tersebut tetap menjadi fuel untuk Medikids, tetap untuk berinovasi terus ya. Mesti. Nggak boleh berhenti, disuruh mikir terus, Bung. Sip. Thank you, Dr. Muna. Sama-sama, Bunga. I think that's all for today. See you on the next episode of Wisdom Talk.